Kata vibrasi, kata ilmu vibrasi sudah ada jauh sebelum saya ada. Jadi yang mengajarkan ilmu vibrasi, bicara tentang vibrasi, itu bukan cuman Arif RH. Nah, saya termasuk orang yang akhirnya melihat ada yang hilang dalam ilmu-ilmu yang dulu saya pelajari. Kok saya praktekkan itu kadang terjadi, kadang tidak, kadang berhasil, kadang tidak berhasil. Sehingga akhirnya sejak lama saya melihat kayaknya saya perlu menciptakan satu rumus yang berlaku untuk diri saya sendiri. Terkait dengan ilmu vibrasi ini. Ini nyambung dengan video sebelum ini ya. Nah, dalam video ini saya akan membahas tentang rumus dasar praktek dari ilmu vibrasi. Selamat menyimak. Biasanya manusia itu seperti ini, gitu ya. Sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam diri. Yang ini kalau kita sentuh terus ini membesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya, Arif Rahutomo, atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Cie. Teman-teman, dalam video kali ini, sebagaimana sudah saya sampaikan tadi di wilayah prolog, bahwa saya akan membahas rumus dasar ilmu vibrasi yang saya rumuskan sendiri. Mungkin ada di antara Anda yang sudah belajar vibrasi di luaran sana, rumusnya berbeda, nggak apa-apa. Kalau ada yang nyamain dengan ilmu loa, silakan. Tapi saya membuat rumus ini sejauh ini works buat saya. Mudah-mudahan works buat Anda. Bagi Anda yang sudah membaca buku saya, Kitab Ilmu Vibrasi, Anda akan menemukan rumus dasar ilmu vibrasi ini di bagian depan, di awal-awal itu. Karena itu memang basicnya. Jadi sederhana rumusnya yang saya simpulkan itu begini. Hasil sama dengan faktor nampak plus faktor tidak nampak. Saya ulangi ya. Hasil sama dengan faktor nampak plus tidak nampak. Hasil ini apapun yang menjadi kenyataan hidup Anda, entah kenyataan itu kegagalan atau keberhasilan, itu adalah merupakan hasil. Di mana penyebabnya adalah kombinasi antara dua faktor, yaitu yang nampak dan tidak nampak, yang kelihatan dan tidak kelihatan. Nah, banyak orang dalam hidup itu kesplit, kebagi. Ada orang yang berpikir hasil itu hanya karena faktor nampak saja. Atau sebaliknya, orang hanya berpikir hasil dari faktor tidak nampak. Dari kesimpulan saya, sebetulnya itu kombinasi dua-duanya. Sehingga kalau saya atau Anda sudah maksimal di salah satu faktor, kok hasilnya tidak ada kemajuan, berarti faktor yang satunya yang belum Anda maksimalkan. Nah, faktor nampak itu apa? Sederhananya adalah hal-hal teknis. Tindakan Anda, kerja keras, skill. Dan faktor tidak nampak itu adalah hal-hal yang terkait kesadaran. Dan dalam kita bicara kesadaran, di situ ada getaran yang dihasilkan dari dinamika kesadaran. Saya bolak-balik sering bilang kenapa saya sering membuat video tentang mabuk ilmu loa, Law of Attraction. Banyak orang memahami ilmu loa itu hanya mainan di faktor tidak kelihatan ini, faktor tidak nampak, pikiran, perasaan. Hanya mainan di situ saja, terlalu asik sehingga lupa bahwa ada faktor yang nampak. Tetap ada kerja di situ, ada skill yang harus dibangun di situ. Ada satu teknik-teknik yang harus kita kuasai di situ.
Kalau Anda jualan misalnya, kan Anda tetap harus belajar skill jualan, bagaimana persuasi, bagaimana presentasi. Itu faktor nampak. Nggak cuman hanya visualisasi afirmasi. Nah, banyak orang mabuk di sini. Ada orang juga yang nggak ngerti ilmu faktor tidak nampak ini. Dia mabuk hanya mengedepankan kerja keras. Nah, jadi kalau di dalam ilmu vibrasi sederhana, kalau Anda sudah melakukan kerja keras sehebat-hebatnya, hasilnya belum baik, maka yang kurang adalah aspek kesadaran Anda. Kalau Anda kesadarannya merasa sudah diperdalam, sudah mainan ilmu pikiran, mainan ilmu rasa, hasilnya tidak membaik, Anda mungkin ada yang salah di faktor kerja keras, skill, dan sebagainya. Ini kudu dua-duanya. Nah, di sini juga yang menyebabkan kenapa kadang kita meniru cara orang, belum tentu hasilnya sama. Kalau dalam satu kisah, diceritakan kalau di agama saya, Nabi Muhammad pernah diancam menggunakan pedang, lalu ditanya, ya, "Hai Muhammad, siapa yang akan menolong kamu?" gitu, sama si pengancam. Nabi Muhammad saat itu hanya mengatakan, "Allah." Nah, sekarang kita bisa lihat faktor nampak yang digunakan Nabi Muhammad adalah mengucapkan kata Allah. Itu menyebabkan si pengancam ini bergetar tangannya, ya, terguncang jiwanya, lalu pedangnya jatuh. Nah, kalau situasinya ditukar, misalkan Anda di posisi Nabi Muhammad, lalu melakukan faktor nampak yang sama. Siapa yang akan menolong kamu? Allah. Apakah menjamin si pengancam Anda itu akan bergetar tangannya lalu lepas pedangnya? Saya yakin tidak akan selalu begitu, karena yang menjadi powerful dari kata-kata Nabi Muhammad yang diucapkannya secara nampak adalah kata Allah, tapi kesadaran faktor tidak nampak di balik ucapan itulah yang membuat itu mengguncang jiwa si pengancam. Jadi kalau Anda meniru kata-kata dari Nabi Muhammad dalam situasi yang sama, kok situasi itu belum tentu hasilnya sama kalau kesadarannya tidak pada layer yang sama. Sama dengan Anda, makanya saya pengen membuat satu masakan dari chef terkenal. Resepnya Anda dapat, takarannya Anda dapat. Kenapa kadang rasanya beda? Karena kesadaran saat membuatnya berbeda dengan kesadaran si chef yang hebat itu. Nah, ilmu vibrasi itu ilmu bagaimana kita mempertinggi getaran kesadaran untuk melengkapi tindakan. Saya selalu sampaikan itu. Nah, cuman banyak orang, sekali lagi saya sering kritik, itu lupa bahwa kombinasi itu dua-duanya. Jadi kalau Anda sudah nonton ilmu-ilmu, belajar ilmu-ilmu tentang kesadaran, hidup Anda tidak banyak berubah, berarti ada yang salah dengan kinerja Anda, skill Anda. Tetap harus ada hal yang harus dipelajari. Anda sudah belajar afirmasi, loa, penjualan Anda tidak juga menaik. Lah gimana sekarang sudah zamannya online, Anda harusnya belajar tentang ilmu-ilmu online marketing. Kalau itu nggak Anda pelajari, nggak akan bekerja. Jadi ilmu vibrasi versi saya itu adalah kombinasi antara kesadaran dan tindakan. Dua-duanya harus benar. Baru hasilnya akan bisa lebih diharapkan untuk yang terbaik. Nah, sekarang dicek hari ini, apa yang kurang pada diri Anda? Apakah jangan-jangan faktor nampaknya, tindakan, skill, ilmu-ilmu teknisnya kurang, atau ilmu kesadaran? Atau jangan-jangan dua-duanya? Nah, hanya Anda yang bisa tahu di mana kurangnya, karena Anda yang bisa melihat diri Anda sendiri. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.